Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Alhamdulillahilladzi jabbarul qahhar al-'azizul ghaffar khaliqul jannati wan nar. Ikhwani fillah rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang terlimpah kepada kita pada malam hari ini. Malam-malam yang mulia, malam di bulan Ramadan. Pada malam hari ini malam yang ke-23. Kita berharap semoga Allah SWT Allah takdirkan kita malam 23 ini malam qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan teruslah berucap dengan ucapan doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikhwanullah, alhamdulillah kita ditakdirkan berada di rumah ini dalam rangka untuk beribadah. Niat karena Allah SWT untuk i'tikaf, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah yang kita laksanakan. Dan juga Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsuluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah SWT, mereka membaca kitab-kitab Allah SWT dan sering pelajari kitab tersebut, kecuali kepada mereka diturunkan sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhum rahmah, wa ghashiyatuhum rahmah, diliputi rahmat Allah SWT. Wa hafathumul malaikah, para malaikat mengampakkan sayapnya, mengayomi mereka, melindungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan satu persatu nama-nama orang-orang yang hadir di majelis itu dibangga-banggakan, diviralkan oleh Allah SWT di hadapan makhluk yang ada di sisi itu, para malaikat. Semoga 4 hal ini kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanullah, bagaimana kabar antum semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Insyaallah orang-orang yang datang ke masjid, insyaallah orang-orangnya sehat. Dan kita pada saat ini malam yang ke-23 ini besok hari Jumat, ya. Hari Jumat besok, ya. Ya. Ini perjalanan Ramadan yang menunggu selesai, ya. Waktu-waktunya cepat berlalu. Ya, jazakallahu khair. Makanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman terus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah untuk beribadah, ya, baik di siang hari Ramadan ataupun di malam-malam hari. Karena siang di bulan Ramadan itu siang dan malamnya penuh dengan keberkahan. Ikhwani fillah, pada malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi tentang perbandingan antara dua kehidupan. Manusia itu ada dua, manusia antara bertakwa dan berdosa. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 19
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan, kata Allah SWT, mukmin dan kafir, yang bertengkar. Apa yang bertengkar? Apa yang mereka pertengkarkan? Mereka bertengkar tentang Rabb mereka. Ini terjadi ya di akhir. Begitu juga Allah juga berfirman, ya, faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Maka di antara mereka ada yang sengsara, syaqiyyun wa sa'idun. Ada yang bahagia. Tentunya syaqiyyun dan sa'idun ini kelompok yang berbeda. Syaqiyyun fis sa'ir, sa'idun fil jannah. Ya, yang namanya sengsara itu pasti di neraka. Yang namanya orang bahagia itu pasti di ujungnya ke surga. Ini kehidupan ya. Kita harus bandingkan. Makanya posisi kita yang mana nih? Ya. Dominannya mana? Ini penting. Nah, Allah juga berfirman mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat Toha ayat 123 sampai 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. Maka barang siapa yang berittiba', mengikuti hudaya, petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan wala yashqa, tidak akan celaka. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, kata Allah SWT, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dhanka, berpaling dari petunjuk Allah, dia dapat ma'isyatan dhanka. Apa ma'isyah? Ma'isyah apa? Bahasa Arab Pak. Ma'isyah. Ma'isyah apa artinya? Penghidupan. Ya, ma'isyah. Kita harus mencari ma'isyah, penghidupan. Tapi jangan dhanka. Dhanka itu penghidupan yang dhanka, sempit. Ya. Ini kalau akibat orang yang berpaling dari peringatan Allah, keluar dari jalan Allah, ma'isyatan dhanka. Satu. Yang paling mengenaskan lagi apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia itu, orang yang berpaling tadi, hu-nya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma. Apa a'ma? Dalam kondisi buta. Ya ikhwah, orang-orang yang meniti di jalan Allah, meniti jalan Rasulnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dia akan disempurnakan nanti di akhirat pahala-pahalanya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang sengaja berpaling dari peringatan Allah dan Rasulnya, dia dalam kondisi yang mengenaskan, ma'isyatan dhanka. Dan yang kedua, a'ma, dalam kondisi kehidupan yang sempit di dunia, sempit di akhirat. Apalagi di awalnya sempitnya di kuburan, na'udzubillah min dzalik. Dan yang paling menasal lagi apa? Ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi buta. Kebayang gak? Antum
saya ini kan kita melek nih, yang datang ke masjid atau tahun ini kan melihat semua. Iya, melihat semua. Tapi suatu saat nanti kalau antum berpaling dari pilihan Allah dan Rasul, antum akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi buta, kehidupan yang berbeda sekali. Makanya orang yang bahagia adalah orang yang mengenal Allah, orang yang kenal dengan Tuhannya. Siapa Tuhannya yang berhak disembah itu? Dia kenal Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya, dia tidak sendirian. Allah menatapnya, Allah melihatnya, menyaksikan setiap saat. Ya, makanya orang yang bahagia, orang yang hidup bersama kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini orang-orang yang bahagia. Sementara orang-orang yang syaqiyun, orang-orang yang sengsara itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah menghadirkan Ramadan kepada kita, mengajak supaya mendapatkan kebahagiaan itu. Kita kenal dengan Allah. Makanya jangan sampai kenal Allah saja di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan hilang lagi. Jangan. Kenali Allah, berangkat Ramadan ini, dan pasca Ramadan kita lebih mengenal Allah lagi. Terus. Ya. Makanya orang sengsara itu tidak mengenal Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, bermaksiat, ya, hidup bersama kesia-siaan, hidup dengan fata morgana dunia, dengan dengan kesenangan-kesenangan, makan sini dan sebagainya gitu ya. Kehidupannya penuh dengan ya senang-senang begitu saja, dan tidak bertobat dari Allah SWT, dan tidak bertobat dari dosa-dosanya yang kerjakan. Ini ayatnya, ayat pembeda ya. Ada lagi ayatnya dalam surah Al-Hasyr ayat 20, Allah mengatakan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan tidak sama dengan penghuni surga. Enggak sama. La yastawi, enggak sama, ikhwanullah, enggak sama. Ashabul jannah humul faizun. Oh, pemenang yang hakiki itu adalah orang yang berada di surga. Jadi kalau orang yang kalah itu kemana? Orang yang kalah kemana? Neraka tempatnya. Nah gitu. Makanya orang yang menyimpang kalah. Gitu ya. Orang yang berpaling di belakang Allah SWT kalah. Pemenang itulah orang kenal dengan Allah, menyembah Allah, mentauhid Allah, kenal dengan nabinya, berittiba kepada nabinya, istiqamah dengan itu, insya Allah dia akan menemukan kebahagiaan. Makanya Allah jelaskan, ini perbedaan dua kehidupan ini berbeda sekali. Lah makanya ayatnya banyak tentang perbedaan-perbedaan ini. Ikhwanullah. Nah begitu juga Allah SWT juga mengatakan kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dari zakarin au untha, dari orang laki-laki atau perempuan, dia beramal saleh tapi wahwa mu'min, sedangkan dia beriman. Ya, apa yang janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan balas dia itu dengan amal soleh tadi karena posisi dia beriman. Hayatan thayyibah, berakhir dengan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ada orang yang beramal soleh tapi nggak beriman. Ada. Iya, orang kafir, dia bantu orang, ngasih orang buka puasa, tapi nggak kafir, nggak beriman. Iya, amalnya begitu saja, seperti dia nggak berbeda. Dia tidak menemukan hayatun thayyibah tadi. Yang paling bagus lagi apa? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Dan kami akan beri bagi alasan kepada mereka itu dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan selama dunia ini. Makanya di dunia ini panjer doang, apa namanya, DP doang di dunia ini. Di akhirat disempurnakan pahala kita. Allahu Akbar. Ini perbedaan, ya. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka apa? Jannah. Ada jaminan, Pak. Ya Allah. Jaminan masuk surga. Syaratnya apa? Iman dan amal saleh. Bagi mereka surga. Tajri, di bawahnya mengalir, ya, min tahtihal anhar. Mengalir, tajri, mengalir, min tahtihal, di bawahnya itu ada anhar, sungai-sungai mengalir. Ada bawa Quran mushaf, ya, sambil tadabbur kita. Antum buka surah Muhammad, surat yang ke berapa? Surah Muhammad itu 47, ya. Coba antum baca ayat 15. Oke. 15. Ada? Bisa? Surah Muhammad ayat 15. Pengen tahu seperti apa sungainya? Nah, itu di situ balasannya. Coba baca artinya, Ki. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Artinya aja. Dengarin. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Sama enggak? Enggak, jawab. Sama, enggak sama. Nah, itu. Lihat. Allah memberikan 4 sungai di surga nanti. Pertama, sungai air tawar. Yang kedua, sungai apa tadi? Susu. Masya Allah, nikmat sekali. Ada udah ketemu sungai susu di dunia? Ada enggak? Masya Allah. Kalau ada ketemu, kasih tahu anak ya. Gitu. Supaya kita sama-sama minum susu. Sungai susu itu. Ya, nah, belum ada. Terus apa lagi? Sungai khamar, arak. Ladzatil lisyaribin, sangat lezat bagi peminumnya, tidak pernah memabukkan sedikit pun. Sungai itu, sungai arak itu. Dan sungai madu yang murni, nggak ada campurannya. Ya, makanya madu yang murni itu nggak ada campurannya, murni. Tuh 4 sungai. Bagi mereka yang berada di surga, 4 sungai madu, ya, masih madu. Nah, dilengkapi juga dengan buah-buahan lengkap semuanya, masya Allah. Samakah? Nah, Allah jelaskan perbedaan lagi. Samakah dengan orang yang dikasih apa tadi? Ke neraka dikasih minumannya apa? Air mendidih, Pak. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan antum coba habis mendidih, minum itu, kira-kira lidah kita rasa gimana aja? Aduh, nggak sanggup. Makanya Allah, ambillah pelajaran ketika kita masak air nih, terus mendidih, terus mau diminum, pengen minum. Coba kembalikan ingatan kita tuh ke akhirat. Gak sanggup. Air yang di dunia saja gak sanggup, apalagi nanti di akhirat. Gitu. Ini perbedaan yang dahsyat sekali. Makanya wajar Allah memberikan jannah kepada mereka yang beriman dan soleh itu, ya,
Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sangat besar. Itulah kemenangan yang besar. Makanya kita beriman, beramal soleh ini coba itu untuk ke sana. Sebetulnya kampung asli kita kemana? Di mana? Kampung kita. Kampung kita di mana? Surga. Di dunia ngapain kita? Merantau. Nanti mudik. Kita mudik. Kalau mudik butuh apa? Bekal. Bekalnya apa? Iman dan amal soleh. Kita di dunia merantau hanya sebentar saja. Gitu. Makanya pastikan iman amal soleh Anda benar. Ya, jangan nanti dia sudah susah payah tapi ujung-ujungnya ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia beramal tapi cuma beramal udah bersusah payah dia beramal, tapi kok ujung-ujungnya ke neraka. Kenapa masalahnya amalnya itu? Tidak ada pondasi iman. Itu masalah. Orang capek, orang kafir capek dia menyembah selain Allah SWT, gitu ya, capek. Tetapi berujung ke neraka Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Baik, orang yang bertakwa lagi berbahagia akan bersegera kepada kebaikan. Jadi kalau kita pengen ke surga, jadikan hidup kita ini penuh dengan kebaikan dan bersegera menuju kebaikan. Ketika ada pintu kebaikan terbuka bagi kita, segera infak. Kebaikan kan? Kebaikan segera. Baca Quran, segerakan. Peluang Anda untuk berbakti sama orang tua, besar pintunya, segera. Jangan tunggu-tunggu. Makanya Allah tawarkan, Allah ingatkan berita, Allah menggunakan ada dua bentuk. Wasari'u, wasabiqu. Sabiqu, sari'u. Ada dua kata. Tapi ayatnya mirip-mirip nih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Jangan tunggu lama-lama. Segera. Ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah Anda menuju ampun Rabb kalian. Bersegeralah Anda menggapai surga Rabb kalian seluruh langit bumi. U'iddat lil muttaqin. Telah dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa. Surga sudah tercipta. Ini ayatnya jelas, gitu ya. Maka membantah argumen orang-orang yang berpahaman yang Mu'tazilah dan sebagainya, ya, yang surga belum tercipta. Ini ayatnya jelas. Ya, ayatnya u'iddat, Allah menggunakan fi'il madhi. Ya, u'iddat lil muttaqin, telah tercipta untuk orang bertakwa. Nah, makanya nanti tinggal masuk. Orang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad SAW dan pengikutnya, gitu. Nah, makanya kalau udah bersegera dapat ampunan, bersegera, ini perintahnya ampunan. Kalau sudah dapat ampunan, pasti masuk surga itu, ujung ke surga, gitu. Nah, amalan orang-orang seperti ini, masya Allah. Makanya dia pun menghadiri sholat berjamaah segera, mendengarkan Al-Quran, ya, mengikuti ta'lim, kajian dan sebagainya, gitu ya, melakukan ketaatan ibadah, duduk bersama orang-orang yang saleh. Dia kalau ada kira-kira nih teman ini mengajak ke neraka, udahlah stop, nggak ada cerita. Dia mencari relasi yang saleh setiap saat, mencari teman-teman baik, saleh, ya, yang bisa diharapkan nanti di akhirat. Kenapa? Karena nanti di akhirat al-akhillau yawma idzin aduwwun ilal muttaqin. Ya, persahabatan hari itu satu sama lain itu saling bermusuhan, kecuali persahabatan yang dibangun ketakwaan. Nah, orang bertakwalah, insya Allah persahabatan itu akan tetap eksis sampai ke akhirat, sampai masuk surga, gitu. Nah, sementara orang yang sengsara lagi maksiat, maka dia melakukan maksiat, malas terhadap ketaatan dan tidak sholat berjamaah, nggak mau dia diajak untuk kebaikan, udahlah. Berarti dia kehidupannya beda.
Yang penting kita nggak maksa orang. Yang penting kita ngajak. Kalau ngajak itu nggak maksa, ya. Makanya kalau ngajak teman untuk ngaji, ngajak teman untuk sholat, saudara kita itu nggak boleh dipaksa, enggak. Kita kasih saran saja ngajak. Namanya ngajak itu orang yang ngajak ikut nggak? Ikut kan? Kalau orang diperintahkan beda. Kamu sholat, makanya contoh ada orang tua, bapak memerintahkan anaknya untuk sholat. Ayo kamu sholat, perintah pergi ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid. Nah, ini bukan ngajak, bukan dakwah. Makanya kalau ngajak itu orang yang mengajak ikut bareng, gitu. Ya, ikhwah, orang yang bertakwa, yang berbagi akan merindukan surga beserta istana dan bidadari-bidadarinya. Ya, makanya salah satu, ya ini kalau pengen melamar bidadari surga, nah qiyamul lail lah. Ini maharnya, rajin-rajin qiyamul lail. Nah, kenapa? Karena qiyamul lail itu dakwah salih, tradisi orang-orang saleh, gitu. Nah, dia akan mengingat firman Allah dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Ini apa namanya? Persiapan, ya, untuk hamba-hamba yang saleh selama di dunia. Sementara orang yang sengsara lagi maksiat, maka dia lalai, dia ada ke semua ini, dia sibuk dengan urusan dunia, akhirnya tidak menemukan apa namanya? Kebahagiaan itu. Nah, orang yang bertakwa, yang berbahagia akan senantiasa ingat firman Allah SWT, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Tahu nggak bidadari? Nah, bidadari itu, ya, bidadari yang berada di surga itu untuk kaum laki-laki, ya. Kalau beda darah laki-laki, ya. Ya, kalau bidadari perempuan. Bidadari itu kalau kelingkingnya aja nongol ke dunia ini, itu cahaya matahari redup, oke. Allahu Akbar. Kalau bidadari meludah ke laut, laut asin berubah jadi manis yang luar biasa. Kebayang nggak itu? Dibayang-bayangi bidadari. Itu kalau dia makan, masya Allah, luar biasa. Ini makanya nanti kesenangan, kebahagiaan orang yang berada di surga, masuk surga, jadi kesenangannya apa? Kesibukannya apa? Coba antum baca surah Yasin lagi. Baca surah Yasin, ya. Ini kita sekaligus, ya, akrab dengan Al-Quran. Surat 36, ya, surat 36, ayat 55, 56 sampai ayat 55 sampai 58. Ayo, oke, baca lagi. Artinya ya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, ya, bersandar di atas, ya, dipan-dipan. Ya. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Ya. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Selamat, selamat, selamat. Anda selamat. Selamatnya itu kalau masuk surga, selamat. Lihat, penghuni surga, Allah mengatakan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki
فاكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Sesungguhnya penghuni surga itu berada itu syughul. Syughul itu sibuk. Ya, fakihun. Sibuk dalam kesenangan. Nah, ayat ini suatu ketika para sahabat bertanya, ya, ini sibuknya di mana? Sibuknya di ranjang masing-masing. Ngapain di ranjang? Ya, suami istri berhubungan. Kerjanya apa? Berjima, jima terus. Masya Allah, luar biasa. Diberikan kekuatan 100 orang. Oh, luar biasa. Nggak pernah kendor. Perempuan kembali lagi perawan. Terus begitulah kehidupan penghuni surga di ranjang mereka masing-masing. Syughul mereka, sibuknya. Nah, makanya sibuknya di sana itu udah ketenangan, kebahagiaan. Ada nggak kesibukan seperti ini di neraka nanti? Kira-kira sembang nggak? Ini nasib, itulah kehidupan yang berbeda. Jaminan Allah, ya, luar biasa, masya Allah. Ini ayat yang menggembirakan sekali. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti kita masih berhubungan suami istri di surga? Rasul, sampai begitu para sahabat bertanya sama Rasulullah SAW. Rasulullah katakan gitu, bahkan kalian diberi kekuatan 100 orang. 100. Wow. Ya Rasulullah, apa? Bagaimana kalau seandainya ada orang yang belum nikah? Segera dinikahi dari sekarang. Ya. Iyalah. Mudah-mudahan tersinggunglah teman kita di belakangnya. Mudah-mudahan, mulai malam-malam ini, malam baik ini, Allah berikanlah pasangan untuk saudara saya ini, ya Allah. Ya, jodohnya Allah mudahkan, jodoh yang wanita soleha, gitu, masya Allah. Doa, akhi, doa. Ya, di samping kita Allahumma innaka afuwwun, itu minta. Kenapa? Siang malam Ramadan itu mustajab tuh doa. Gitu. Ini momen-momen pas, ya. Baik. Ini Allah. Nah, makanya ini kebahagiaan. Makanya ketika ayat ini surah Ad-Dukhan, kadzalika wa zawajnahum bihurin 'ain. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata jelita. Dia pun menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya dari yang haram. Dia menjaga yang halal saja. Kalau belum nikah sekarang, jagalah terus pandang itu. Jaga. Supaya apa? Jangan sampai dijamah dari perbuatan maksiat. Sementara orang yang sengsara, yang maksiat, maka dia sibuk dengan wanita-wanita di dunia. Ini bedanya kehidupannya. Makanya kita ini pilih yang mana nih? Posisikan diri kita. Kalau mukmin, jadilah mukmin yang benar-benar mukmin. Ya, yang gitu. Allah. Berikutnya, Allah juga orang yang bertakwa, yang saleh, akan bergaul dengan orang-orang yang saleh dan bertakwa pula, serta mencintai mereka. Karena dia ingat Allah mengatakan al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Makanya dia cari teman-teman yang soleh dari sekarang sebanyak-banyaknya. Ya, kalau dia meninggal, nanti yang teman soleh itu yang menyalahkan dia, masya Allah. Begitu. Juga karena dia senantiasa ingat sabda Rasulullah apa? Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka kata Rasulullah, hendaklah di salah seorang kalian itu melihat siapa yang menemaninya. Ya, siapa teman Anda? Kalau teman Anda tukang judi, nggak pernah salat, udahlah jangan temani. Kalau perlu ajak dia menjadi soleh, itu. Makanya ada kemungkinan. Kalau nggak mau dia, nggak bisa diajak, udahlah jangan. Kenapa? Takutnya kita yang diwarnai oleh dia. Gitu. Ini penting. Makanya dia duduk dan bergaul dengan orang soleh. Kenapa? Karena mereka akan membantunya kepada kebaikan, akan mengajarkannya sebuah kewajiban atau sunnah,
atau akhlak yang bagus, atau etika. Orang yang soleh akan mengingatkannya dengan Allah, mendoakannya tanpa sepengetahuannya, didoakan setiap saat, baik ketika dia masih hidup ataupun telah wafat, dia tetap berdoa kepada saudaranya, sahabatnya. Nah, sementara orang yang sengsara, yang maksiat, maka dia akan duduk dan bergaul dengan ahli maksiat, pengangguran, lalu menyesatkannya, merusak agamanya dan sebagainya. Ini beda. Lalu dia akan datang pada hari kiamat. Saya berkata apa? Jangan sampai kita berkata seperti ini, dalam surah Furqan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Duhai celakanya aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat aku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Quran dan Sunnah ketika Al-Quran itu telah datang kepada aku, petunjuk itu datang kepada aku. Iya, dan syaitan itu menelantarkan, tidak mau menolong manusia. Syaitan itu ngasih jalan, saran doang, tapi dia ketika kita lakukan, dia berlepas diri. Makanya, Allah, ini kehidupan yang berbeda. Orang yang bahagia, orang yang bertakwa akan memanfaatkan waktunya dan ketaatan Allah SWT. Dia akan menuntut ilmu, menyambung silaturahmi, menziarahi saudaranya, berdoa kepada Allah, menziarahi orang yang sakit, mulazamah dengan orang saleh, memakmurkan masjid. Ya, ini kehidupan orang-orang saleh, orang-orang baik. Ya, semua waktunya dihabiskan, capeknya berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Makanya untunglah Allah takdirkan kita bertemu di bulan Ramadan. Allah berikan kecapekan kita itu dalam ketaatan siang dan malam. Capek baca Al-Quran, capek nggak, akhi? Capek, akhi. Antum sudah berapa juz? Hah? Udah selesai? Udah berapa khatam? Capek. Baca Al-Quran capek. Seorang imam tabi'in ya, Qatadah, di luar Ramadan itu dia baca Quran, sepekan sekali dia khatam Quran. Ya. Terus pas masuk Ramadan, setiap 3 hari sekali dia khatam Al-Quran. Pas masuk 10 hari terakhir, 1 hari 1 kali khatam. Itulah Qatadah. Berbeda lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siang dan malam 2 kali khatam Quran. 60 kali khatam Quran selama Ramadan. Itu dicatat oleh muridnya sendiri. Allahu Akbar. Di mana posisi kita, akhi? Di mana posisi kita? 2 kehidupan yang berbeda. Kita beda tipis. Beda tipis ya. Yang satu di atas, yang di bawah. Beda. Iya. Begitu lagi deh kondisi kita. Tetapi lagi-lagi ambil faedahnya. Minimal jangan sampai tidak khatam selama Ramadan ini. Minimal khatam sekali. Ya, targetkan biar capek. Terus carilah, ya, kalau qiyam sholat tahajud itu, sholat kita itu yang lama berdirinya. Cari, usahakanlah. Saya ketika memimpin qiyamul lail itu, sholat tarawih itu pengennya lama, tapi saya berhadapan dengan jamaah, waduh, usianya sudah begini, udah ubanan, saya kasihan. Apalagi ditambah lagi ketika saya imam, ditambah lagi batu kiri kanan, batu-batu. Ini kode. Ini kode. Kode berarti apa? Jangan panjang-panjang, Ustaz. Begitu. Ya. Ini harus imam harus paham. Jangan sampai Anda lanjutkan. Kenapa? Nanti akan terjadi fitnah setelah Anda sholat. Komen dia, Ustaz, menggigil untuk saya, Ustaz. Wah. Komen dia. Makanya artinya apa? Berarti apa? Imam harus bijaksana melihat kondisi penumpangnya. Kalau penumpangnya tua-tua, janganlah antum gemuk-gemuk kencang-kencang, jangan. Ya, jangan kelamaan gitu ya. Tetapi yang paling bagus itu sholatnya memang tulul qiyam. Itu amal yang paling bagus kata Rasulullah. Tulul qiyam, lama, panjang berdirinya. Gitu. Antum pilih yang mana?
Panjang atau pendek? Lama atau sebentar? Nah ini ini tergantung kondisi iman masing-masing lah, ya. Iya. Kalau imannya tebal, panjang Ustaz. Tapi ada seorang sahabat namanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari minta tambah dia. Ya Rasulullah, gimana kalau seandainya kita selesaiin sampai mendekati sahur ya Rasulullah? Allahu Akbar. Ini jamaah minta tambah, bukan imam. Kalau imam, iya, bukan bukan ide dari imam, tapi ide dari jamaah, makmumnya. Makmum minta tambah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu, masya Allah. Yang tak kalah penting lagi, kita lihat lagi bagaimana sekali pernah Utsman bin Affan itu khatam Al-Quran 1 rakaat witir. Kira-kira berapa lama tuh berdirinya lagi? Allahu Akbar. 1 rakaat witir khatam Quran. Allahu Akbar. Ini dicatat oleh para ulama itu di kitab Tibyan. Nah, Tibyan itu khusus para orang ahli Quran itu wajib baca kitab itu. Ya. Para orang yang gandrung mencinta Quran itu dia baca kitab At-Tibyan. Itu ditulis para ulama, masya Allah. Kita ini belum ada apa-apanya nih. Inilah kehidupan berbeda. Tingkat kita berbeda-beda. Makomnya udah beda-beda. Nah gitu. Baik Allah. Nah, makanya yang penting saat ini adalah bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu kita dalam ketaatan. Jangan sia-siakan usia kita. Adapun orang yang sengsara, maka waktunya itu dihabiskan dalam perbuatan maksiat. Ya, Anda melihatnya bermain, melancong, menghabiskan waktu berjam-jam dalam kesia-siaan, maksiat bergadang, nggak jelas. Apabila dia ditanya tentang umurnya, pada apa dihabiskan, maka dia tidak bisa menjawab. Dia lalai. Dia telah meninggal, dia berkata, apa katanya nanti? Nah, ini perbedaannya nanti. Dia ketika dia sudah meninggal, pasti dia akan berkata, Rabbirji'un, ya Rabb, irji'un, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima tabtukallah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah, agar aku bisa beramal soleh terhadap waktu yang aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakh ila yaumi ba'tsun. Itu sekali enggak, sesungguhnya itulah perkataan yang diucapkan saja, bohong. Ya, di hadapannya ada dinding barzakh, enggak ada lagi. Kalau udah masuk barzakh, ke alam barzakh, enggak ada lagi cerita keluar lagi, enggak bisa lagi beramal. Udah selesai waktunya. Makanya sebelum ajal menyambut Anda, antum segera beramal, persiapkan untuk apa kita diciptakan. Ketika Allah masukkan ke dalam neraka, maka dia akan berkata bersama-sama para penghuninya, Pak, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini. Jika kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang pernah kami kerjakan dahulu. Teman kami ke surga, kok kami ke sini, nasi ke sini. Ya udah. Lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian agar berfikir orang yang mau berfikir, serta telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan nadhir. Nah, fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah, tiada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ada datang kita nazir. Apa nazir? Pemberi peringatan. Banyak pada peringatan. Ulama sudah datang, Rasul sudah diutus, Quran ada. Yang paling nazir, yang paling inginkan apa? Ayo, di kepala antum ada udah yang putih belum? Udah ada putih belum? Uban. Itu nazir. Iya, kulit, lihat. Sudah mulai. Iya. Gitu deh. Makanya kalau sudah datang uban, gigi sudah mulai rontok, iya, udah asam urat udah mulai, iya, iya, udah penyakit sudah bertaburan, itu nadhir, peringatan. Jangan macam-macam lagi lah, gitu. Itu maknanya seperti itu. Makanya Allah, ini penting. Maka waspadalah saudaraku.
hendaklah kita setiap saat habiskan usia kita itu dengan amal soleh. Kenapa? Karena suatu saat kita akan mengetahui akibat apa yang kita lakukan. Makanya orang yang bertakwa yang soleh akan menikmati hidup dengan membaca Al-Quran. Dia membacanya dan tartil setiap hari. Dia beramal dengan Al-Quran, membacanya dan mengambil dalil dengannya. Dia tidak mendengar lagu dan musik karena dia takut Allah SWT dan berharap dapat mendengar nyanyian pada bidadari di surga. Makanya nyanyi yang kita disunahkan, bahkan diperintahkan untuk mendengar, hanya nyanyian yang didendangkan oleh para bidadari di surga nanti, bukan di dunia tempatnya. Sabar dulu di dunia ini, ya. Jangan sampai terjadi jangan mendengarkan nyanyi. Udah cukup. Kenapa? Karena dia mendengarkan sabda Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Inna azwaja ahli jannah la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin sami'aha ahadun qattun inna mimma yughannina. Ya, lihat. Ini hadis Rasulullah katakan. Sesungguhnya istri-istri ahli surga, ya, berarti di sini jama, banyak, harus usahakan banyak istri, ya. Ada ibu dengar nggak? Ada ya kayaknya, ya, istri-istri. Ya, ini bahasanya azwaj, banyak. Sesungguhnya istri-istri surga itu benar-benar akan bernyanyi. Nanti istri-istri surga itu nanti akan bernyanyi untuk suami-suaminya dengan suara terindah yang pernah didengar seseorang. Di antara nyanyian yang nyanyi kenapa? Apa nyanyinya? Udah habis? Belum? Oh iya. Nyanyinya apa? Kami bidadari-bidadari baik nan jelita, istri orang-orang mulia, memandang dengan mata menyejukkan. Ya. Kami bidadari-bidadari yang kekal, tiada mati. Kami bidadari yang aman, tiada takut. Kami bidadari yang mukmin, tidak akan pergi. Ya, Masya Allah, itu nyanyiannya mereka. Didendangkan di hadapan suaminya. Itulah nyanyian yang menyenangkan hati nanti di akhir Allah. Makanya kalau nyanyi dunia, udah stop lu, sabar lu, jangan didengarkan. Ya, banyak yang meninabobokan kita dalam ketaatan. Ya, nauzubillah min dzalik. Adapun orang berdosa, maka dia tidak akan menikmati Al-Quran. Sibuk dengan nyanyian dan nada. Dia tidak tahu bahwa lagu dan dapat menumbuhkan sifat nifaq dalam hati, dan bahwa lagu adalah posnya zina. Maka waspadalah saudaraku. Dan ini perkataan Ibnu Qayyim pernah mengatakan apa? Bersihkanlah pendengaranmu jika ingin menikmati nyanyian itu. Dari musik-musik ini jangan kedepankan yang rendah atas yang lebih tinggi, sehingga kamu diharamkan yang ini dan ini. Betapa hinanya pengharaman itu. Ya, jadi cinta buku dan cinta lagu. Ya, jadi itu ini diingatkan oleh Ibnu Qayyim dalam perkataannya supaya kita waspada. Ya Allah, makanya orang-orang yang maksiat pasti yang senangnya itu nyanyi. Ya, orang-orang yang minuman arak pasti dia senang nyanyi. Tetapi kalau hatinya bersih, dia akan senang mendengarkan Al-Quran. Lantunan Al-Quran itu dia senang. Makanya orang bertakwa itu betul-betul menjaga dirinya setiap saat dalam hal-hal kebaikan. Kenapa? Karena kehidupannya nanti akan berbeda, gitu. Baik Allah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambahkan keimanan kita, dan mudah-mudahan ya amal-amal yang kita kerjakan selama Ramadan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah takdirkan malam-malam kita ini malam-malam qadar untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, carilah 10 hari terakhir itu malam qadar, malam yang istimewa untuk orang-orang mukmin. Ya, mudah-mudahan kita mendapati semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Ada pertanyaan? Cukup ya. Udahlah, nggak usah bertanya. Nggak usah banyak-tanya. Udah lakuin apa saja yang saya sampaikan tadi, amalkan. Insya Allah menjadi penguat bagi kita. Demikian dari kami, kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.